Kalau kita artinya warga atau Waton, di samping membuat hizib juga pengamal hizib, ya. Banyak sekali hizib itu, sampai 30-an lebih, ya. Ada Hizbul Ghazali, Imam Ghazali mengarang 4 hizib, ya. 4 hizib, ada namanya Hizbul Ghazali, ada Hizbul Khafi, Hibzul Hibsi, ya. Ada Hizbul Autad. Abdul Qadir Jalani juga mengarang ada 3 hizib, ya. Hizbul Jailani, ada Hizbun Nur, ada Hizbul Akhfa namanya. Imam Nawawi cuma mengarang 1 namanya Hizbun Nawawi. Ibnu Arabi hanya mengarang 1 namanya Hizbul Wiqayah. Imam As-Sazali mengarang ada 2 hizib namanya Hizbul Bahar dan Hizbul Nasr, dan lain-lain. Banyak sekali hizib, ya. Nah, Bapak Moses mengarang berapa hizib? Berapa? Dua. Pertama apa namanya? Hizib Nahdlatul Wathon. Yang kedua Hizib Nahdlatul Banat. Sebanyak hizib yang saya pernah baca, ya banyak sekali saya baca juga. Malah saya lihat hizib Nahdlatul Wathon itu adalah gabungan, ya, dari 71 hizib itu. Ya. Karena beliau merangkum, ya, dari sekian hizib. Saya contoh, ada namanya di situ Hizbul Bahri yang dikarang oleh Syekh Imam As-Sazali, yang kalimat mengatakan Bismillah hibabuna tabaraka hitonuna yasin saqfuna kabhaya insot kifayatuna hamim insinqab himayatuna. Kalau ini dibaca 21 kali setiap malam, bisa menundukkan makhluk halus, bisa mengusir musuh, apakah itu santet, ilmu-ilmu hitam dan lain sebagainya, dan malah bisa menjadi benteng terhadap rumah kita sendiri, kos kita, barang kita dan lain sebagainya. Itu contoh saja, ya. Tapi sebelum kita lanjut, kita kembali ke kata hizib dulu, ya. Baru kita harus tahu sejarahnya. Hizib dalam bahasa banyak sekali maknanya. Bisa kelompok, bisa laskar, bisa, ya, pejuang, bisa kumpulan doa, ya, kumpulan wirid, kumpulan asma. Itu sebabnya hizib itu kumpulan berbagai macam doa, baik diambil dari Al-Quran, diambil dari hadis, doa-doa para sahabat, para aulia dan lain sebagainya, ya. Itu pengertian secara bahasa, kumpulan atau pembela atau pejuang atau laskar, boleh saja. Sama sudah dengan Hizbullah, itu kan hizib juga itu, ya. Hizbun artinya pasukan, laskar Allah, pejuang Allah, kelompok Allah, ya, kumpulan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Itu arti bahasa. Kalau hizib menurut istilah, ya sudah tadi, kumpulan berbagai jenis doa, zikir-zikir, wirid-wirid yang diatur setertib, ya, sedemikian rupa untuk diamalkan oleh umat Islam. Kalau kita Hizib Nahdlatul Wathon berarti kumpulan doa khusus untuk warga Nahdlatul Wathon, ya, dibaca ada yang harian, ada yang mingguan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita ngerucut kepada Hizib Nahdlatul Banat. Hizib ini dikarang sejak mengganasnya penjajahan Jepang. Tahun berapa Jepang datang?
kira-kira? Ya, hizib Nahdlatul Wathon dulu, selang setahun baru hizib Nahdlatul Banat. Memang banyak versi, kita ambil yang kuat saja. Berapa tahun kita dijajah Jepang? Tidak ada yang ahli sejarah. Hah? Kita ini kan mau menjadi sejarah NU ini. Ya, tahun berapa tahun Jepang? Kalau Belanda berapa? 350 tahun, 3,5 abad. Kalau Jepang 3,5 tahun. Aduh, nggak bisa jadi guru sejarah. Sejelek-jelek orang yang melupakan sejarah, yang paling jelek lagi yang menghapus sejarah. Ya, ulang berapa tahun? 3,5 tahun. Tapi lebih dahsyat daripada Belanda yang 350 tahun. Ya, itu tepatnya 1942. Ya, jalan sudah 1942 di Karang Hizib Nahdlatul Wathon. Karena 60% saat itu lembaga pondok pesantren madrasah dibubarkan oleh Jepang. Dibubarkan, sudah terhenti, tidak ada lagi sekolah. Begitu ganasnya Jepang, karena Bapak Masih melihat ya dahsyatnya itu, maka beliau mengumpulkan doa-doa para wali. 71 wali itu ya, doanya itu. Nah, karena yang punya doa orang-orang hebat, lalu terkumpul terus dibaca, alhamdulillah dapat kita temukan madrasah ini sampai hari ini. Tidak bisa dibubarkan. Itu berkat hizib, ya, berkat hizib Nahdlatul Wathon. Tidak selang lama setahun baru lahirlah hizib Nahdlatul Banat. Ya, apa di Banat? Ya, kaum perempuan banyak atau sedikit? Banyak ya. Berarti harus isi batu banyak-banyak. Boleh sendirian? Boleh ya. Malah saya sering itu, karena saking seringnya saya baca hizib orang, saya yakin juga hizib Nahdlatul Wathon juga tidak ada bedanya hebatnya. Ya, barang siapa bisa mengamalkan ikhtisornya saja 27 kali semalam, itu sudah merasakan air laut kayak daratan sudah. Iya, tidak terasa air, sama dengan darat sudah. Berarti kita ini hidup kayak, ya, kalau kita masuk laut seperti ikan, kita sama, artinya tidak terasa air. Itu hebatnya itu, ya, hebat. Tapi belum ada yang mampu, saya lihat. Sudah saya suruh banyak orang, cuma mampunya sampai 15, ya, 10, belum ada yang mampu 27 kali. Ya, itu dibaca satu kali semua. Kalau ada 3 kali buat satu saja, jadi dibaca sekali, jadi hitungannya 27 kali. Tapi alhamdulillah berkat mereka menghafal, sekalipun tidak sampai target, tapi selalu juara kalau pertandingan menghafal hizib Nahdlatul Wathon. Ya, mereka selalu juara karena sudah hafal memang, tapi tidak mampu membacanya 27 kali itu. Ya, apakah dia ketiduran atau duluan siang, gitu kan? Itu masalah lain. Ya. Bagaimana Nahdlatul Wathon? Kalau kita bicara Nahdlatul Wathon berarti Bapak Maulana Syekh, ya, menempatkan wanita di NU ini. Ya. Kita tahu Bapak Maulana Syekh itulah pewaris. Pewaris siapa? Pewaris Nabi. Pewaris Nabi. Ya, kalau bilang pewaris berarti Nabi maksudnya. Warasatul Anbiya, ya. Warasatul Anbiya. Nanti lihat sudah di-share keilmuan Maulana Syekh, itu sudah ada sanad ilmu beliau sampai Nabi, sudah di-share lewat lembaga, lihat ya, nyambung ke Nabi agar kita tahu juga Maulana Syekh Nabinya ke siapa, Salman Sad Nabinya ke siapa, sampai ke Nabi. Ya, kita warga ini harus tahu sanad guru kita, lalu kita berguru ke, ya,
murid beliau, supaya kita bisa nyebut nyambungnya ke Nabi nanti, supaya ilmu kita tidak mursal, supaya ilmu kita sahih juga, karena sanadnya nyambung sampai Nabi. Paham ya? Oke. Kita berangkat dari sebuah hadis. Jadi hebatnya perempuan itu menjadi barometer laki. Apa kata Nabi? La karimun nisa illa karim, wala laimun nisa illa laim. Ya. Tidak ada yang menghormati wanita kecuali orang itu terhormat. Ya. Itu maksudnya? Kalau dihormati wanita berarti orangnya memang terhormat. Wala laimun nisa illa laim. Tidak ada yang menghina wanita kecuali orang terhina. Berarti kalau dia menghina wanita berarti memang orangnya apa? Orangnya terhina. Kalau dia menghormati, nah berarti tidak perlu istiharah. Tidak perlu istiharah. Bagaimana sikap dia kepada antum ya? Nah, itu sudah cukup luar biasa. Ya, tindak tanduknya, amanatnya dan lain sebagainya. Ya. Itu sebagai dalil pertama bagaimana Maulana Syekh menempatkan wanita itu. Kenapa begitu wanita ini cukup luar biasa mulianya, malah tidak ada bedanya, ya, tidak ada bedanya. Bolehnya wanita menjadi pemimpin, ya. Dulu kepala desa Rarang, beliau setuju perempuan kepala desanya, ya. Istri beliau dulu, ya, menjadi kepala muklimat, dibolehkan. Malah Umuna dulu 4 periode sebelumnya diusulkan, bolehkah Umuna menjadi PB? Jawab Maulana, kalau kamu setuju dia boleh, kalau kamu tidak setuju ya tidak boleh, karena tidak setuju kan. Ya, bahasa beliau mengkanggo ya silahkan, kalau tidak kanggo ya tidak usah. Berarti itu sudah sinyal keras, ya, bahwa bolehnya wanita menjadi pemimpin, tapi ukuran pemimpinnya ya di bawah presiden. Ya. Tepat sekali umumnya menjadi pemimpin saat Indonesia dipimpin oleh seorang wanita. Siapa? Megawati. Presiden keberapa? 4? Benar? 4 ya? Ya, tepat sekali. Keempat, makanya Umi jadi PB 4 kali. Ya, tepat dengan keempatnya gitu. Kenapa bisa demikian? Karena rumus Maulana di NU ini mahalla binahdatil waton, halla bil waton. Apa yang terjadi di NU akan terjadi di Indonesia ini. Ya. Ketika Una jadi PB sudah mau saya kasih tahu. Sekarang presidennya wanita. Gitu. Saat itu Megawati. Gitu. Ini adalah sebuah sinyal keras untuk warga NU dan siapa saja sebenarnya. Pernah dengar ada raja wanita dari zaman dulu? Siapa yang terkenal wanita? Namanya Ratu Balqis, ya. Ratu Balqis, ya. Wanita kan? Ya. Itu panglimanya saja 16.000. Belum anak buahnya. Panglimanya doang itu 16.000 orang. Tapi dia menyembah matahari. Setelah itu dia masuk Islam, tetap dia jadi raja di zaman Nabi Sulaiman. Ya, di Aceh banyak ya wanita menjadi pemimpin. Kalau yang terkenal pahlawan siapa? Yang di Aceh? Cut Nyadi. Ya. Siapa lagi? Kalau di Indonesia siapa? Yang hari diperingati 21 April? R.A. Kartini. Kan sudah ada di lagu itu ya. Kalau Indonesia punya R.A. Kartini, kita juga punya R.A. Kartini gitu. Yaitu Umuna Al-Mujahidah, ya, insyaallah. Itulah. Ya. Jadi tidak ada perbedaan. Maulana Syekh mengangkat pemimpin boleh perempuan, ya. Malah semua cucu beliau yang perempuan kan sudah. Umi Syifa Pimpus apa?
Ini kau impus muslimah umilale impus PGNW. Orang dalam tidak tahu ya. Apa PGNW? Satuan Guru Al-Waton. Kalau ISNW, Ikatan Terjana Ratul Waton ya. Kalau pesan NW, pesan NW, oh belum tahu. Persatuan Pondok Pesantren Nahdlatul Perhatani NW. Oh, bagaimana guru NW-nya ini ya? Persatuan Petani Nahdlatul Waton. Lazah NW, Lembaga amil zakat, impak dan sedekah Nahdlatul Waton. LAS NW, Lembaga Aset Nahdlatul Waton. Allahu Akbar. Berarti belum kenal Maulana Syekh jadinya. Beliau itu betulnya 1 tahun ya. Apalagi Elpak NW, apa Elpak NW? Allah, Lembaga Astronomi dan Falakiyah Nahdlatul Waton. Apa ulang? Elfak NW, apa? Lembaga Astronomi dan Falakiyah Nahdlatul Waton. Kalau himmah dia tahu ya. Apalagi IPNW? Ya. Ada juga ya, Buirit NW, banyak 23 banyak lembaga itu. Lembaga otonom dan ya, pokoknya semuanya di bawah Nahdlatul Waton. Ingat sudah tadi ya, semua hasil karya dari sisanya pemuda kalau dari dulu Monoseh ya. Terus Simah sudah dari dulu, PG dari dulu. Kalau Umuna lembaga haji Hizbullah ya. Apalagi hasil beliau. Kalau madrasah berapa Umuna? 800. Maulana Syekh berapa? 700. Bibi yang sekarang berapa? Baru 61 tahun. 60 lembaga. Jumlah semua berapa? 1560 ya. Ulang, Maulana Syekh berapa? 700. Beliau meninggal tahun berapa itu? 1997. Beliau mendirikan madrasah dari TK sampai perguruan tinggi sebanyak 700 ya. Umuna berapa ratus? 800 ya. PB sekarang baru 60-an, tapi pengurus wilayah sudah 38 provinsi. Sudah tercapai target sebarkan hizib sampai merata, agarlah banyak mendoa negara nusa dan mendoa Islam senusantara. Apa hafal beliau angkat. Ya, itu satu. Yang kedua, rumus kita bahwa manusia itu tidak membedakan lagi perempuan dengan wasiat yang ada. Inna akramakum indi ampa'ukum linahdlatil waton. Itu satu ya. Baik jeleknya orang tergantung manfaat mudaratnya untuk NW. Apakah dia laki perempuan sama untuk manusia, mau keluarga mau orang lain sama. Karena manusia mengambil dari Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Ulang, inna akramakum indallahi atqakum ya. Semulia-muliamu di sisi Allah siapa yang paling takwa di antara kamu. Nah, kalau Rasulullah inna akramakum indi ampa'ukum linahdlatil waton, semulia-muliamu
di sisiku, kata Maulana Syekh, ya, apa hukum, siapa yang paling banyak memberi manfaat, siapa yang paling banyak memberi manfaat di Nahdlatul. Sebaliknya, wa inna syarakum indi adarrukum bi Nahdlatil Wathon. Sejahat-jahatmu, umum juga ini, siapa saja, mau murid, mau keluarga, mau siapa saja, kalau dia merusak NW, berarti dia sejahat-jahatnya di sisi Bapak Maulana Syekh. Ini barometer kedua, bahwa wanita sama, ya, di Nahdlatul Wathon. Cuma kena sama, cuma tidak sama yang muncul, ya. Belum ada yang menjadi masyaikh perempuan ini. Ya, kita harap juga bisa ke Yaman, ya, karena kalau mau hebat itu jangan berharap jatuh di bawah pohon sendiri, sulit besar. Ya, kalau mau besar harus keluar dari kandang kita. Buah mangga yang jatuh di bawah pohonnya tidak bisa besar, tapi yang dibawa oleh kelelawar berpisah dengan pohonnya, jatuh di tempat luas, bisa besar. Paham filsafat ini? Keluar kalau mau besar, ya. Coba lihat kalau orang tua kita nanam biji terong, biji cabai, kumpul dah itu, kumpul dulu dah, kumpul. Bisa hebat kalau diam di tempatnya? Nah, bisa. Bagaimana kalau baru dia hebat? Harus dipisah-pisah. Paham ini? Kalau mau hebat harus berpisah-pisah. Kenapa Nabi saya hebat? Karena beliau selalu keluar meninggalkan kandang ini, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Batam, ke Aceh, baru. Ini pengalaman Anjani doang. Sudah dibuka juta, ya, alhamdulillah. Yang ke Batam ada perempuan luar biasa, sudah maju, ya. Itu baru beberapa orang itu, dibanding Mahat yang masuk 2000, yang keluar tidak ada, ya. Paham ya? Nah, sekali mudah-mudahan dengan kajian ini ada motivasi pada dirinya untuk menjadi orang besar, ya. Besar dalam arti apakah? Ya, baik di sisi Tuhan maupun di sisi pendiri Nahdlatul Wathon, ya. Bila perlu ada perempuan yang mendirikan pondok pesan, ada enggak? Ada enggak? Belum ada, hanya Umuna doang. Mana pondok apa dibangun Umuna? Yang pertama kali yang mana? Pondok pesantren Syekh Zainur. Kita hanya belajar saja, enggak tahu. Tadi berapa dari jumlahnya? 800, termasuk pondok pesantren Syekh Zainuddin, itu karya Ummuna. Seorang wanita, sama wanitanya kan? Ya, sama. Nah, oleh sebab itu, apa yang Anda bisa tangkap di Ummuna selama Anda melihat beliau? Apanya itu yang bisa diambil? Kalau kita jadi sahabat Nabi harus mampu mengikuti. Kalau dulu Sayyidina Umar ikut Nabi, kalau Nabi jatuh, langsung Sayyidina Umar juga jatuh. Kalaupun disengaja jatuh, sudah. Iya, itu caranya orang-orang mengikuti orang yang dicintainya, ya. Itu satu. Kalau kita ingin hebat, jangan diam di tempurung kita, ya. Jangan diam di, alhamdulillah satu langkah sudah antum menjadi besar. Nah, sudah keluar dari rumahnya ke sini sekolah, ya. Coba angkat tangan nomor timur. Oh, nomor timur saja nih, ya. Nomor tengah, oh banyak. Nomor barat, oh sedikit. Nomor utara, oh ada, alhamdulillah. Sembawah, oh banyak. Dompu, oh ada, alhamdulillah. Ada Bima. Saya sendiri kenapa bisa di depan orang tampil? Saya dari 93 sudah meninggalkan rumah, ya. Saya tidak pernah hari raya di rumah saya, selalu hari rayanya di luar daerah. Berangkat dari Dompu pertama kali 93, terus 94 Sulawesi Selatan,
95 Sulawesi Tengah, terus mutar-mutar Indonesia Timur sampai ke barat, ya, terakhir Kalimantan Selatan. Baru kita percaya diri bisa, karena sudah biasa menghadapi berbagai macam bentuk orang, ya, seperti itu. Ini satu sudah, alhamdulillah, langkahnya keluar sekolah meninggalkan rumahnya menjadi sebuah tanda, ya, Anda akan menjadi orang besar. Amin. Doa yang diri enggak? Doa yang diri, amin, dia amin. Ya. Nah, sekarang di sini membakar diri untuk langkah kedua, ya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan sapir tajid iwadon amman tubariku. Itu kata beliau. Sapir, apa itu sapir? Musafirlah, keluarlah, tinggalkan kandangnya, jangan khawatir. Orang-orang yang ada tinggalkan di rumah pasti ada gantinya di situ. Tajid iwadon, kau akan temukan penggantinya. Rumah kita tinggalkan, pasti kita ketemu rumah di sana. Misalnya ke Sulawesi, tidak mungkin kita di hutan kan, pasti ketemu rumah. Ya, ini kan sudah meninggalkan orang tuanya ini kan. Ya, di sini ketemu orang tua lagi kan. Ada nggak orang tuanya di sini? Itu di sana ada walinya, di sini ada walinya. Cuma beda nama kan, tak ada masalah. Wali apa namanya? Wali kos. Naik tingkatnya lagi, wali lagi teman. Ya, jangan khawatir. Saudara kita tinggalkan, ada saudara kita lebih banyak di sini, betul? Ya, rumah kita mungkin agak kecil kampung, di sini luas kampungnya. Semakin luas terus. Sapir tajid, ayo adon, kau akan temukan pengganti. Aman dari orang tupariku yang kau berpisah dengannya. Orang-orang yang kita tinggal pasti ketemu, ya. Cuma konsepnya nanti jangan minta di orang tua. Ibu, izinin tidak saya keluar. Pasti tidak diizinin. Namanya orang minta, pasti gagalnya lebih besar. Saya dulu tidak pernah minta. Tidak pernah minta. Saya bawa SK itu, ditugaskan ke Sulawesi. Jadi tidak ada alasan orang tua saya. Berangkat sudah katanya gitu. Saya tidak pernah minta. Saya disuruh berangkat ini, ditugaskan. Ini SK-nya. Oh, berangkat kalau gitu. Itu saja jawabannya. Makanya doa ibu saya pertama jadi azimat saya. Tidak pernah ada gangguan, ya, karena doa orang tua nomor satu dari segalanya. Alhamdulillah. Saya pernah mengalami kesulitan belajar. Saya pulang, saya kritik ibu saya. Ibu, kenapa fisika sulit saya rasakan? Sambil belajar jaga ini kan. Saya belajar. Mungkin ibu kurang doain. Kan saya bahkan tidak sholat, terlalu jarang kalau sholat itu. Coba saya minta setiap napasmu doakan anakmu ini. Ibu saya bilang iya. Ternyata alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Semua ilmu tidak pernah saya ikut nyontek, pokoknya saya bisa sudah. Kalau orang-orangnya kayak cerapa leher, dalam tidak pernah saya lihat orang. Itu berkat doa ibu saya, ya, ibu saya. Seperti itulah makbulnya doa orang tua kita, ya. Nah, seperti itu juga di sini. Kenapa takut minta doa? Karena ada HP, ya. Minta doanya ibunya di rumah. Saya rasakan luar biasa itu. Saya hanya ke Pancor dulu, hanya Mahat doang. Sementara saingan kita dari EBI di Pancor itu, mereka baca kitab sudah kayak koran. Kita baru tahu mana matanya, mana kakinya. Jadi agak gimana, risih gitu. Agak sakit hati kita lihat orang pintar begitu. Ya, tapi ndak iri hati yang salah, iri hati yang bagus, ya. Kita juga ingin pintar kayak mereka, ingin kan? Ingin enggak? Iya. Karena saya percaya yang mereka makan juga nasi kan? Betul enggak? Pikir orang pintar itu makan besi, enggak. Pasti makan nasi. Itu konsep saya dulu. Hanya saya punya niat, saya harus bisa kayak mereka. Hanya saya tidur jam 9, bangun jam 12, belajar sampai subuh 1,5 tahun itu. Tuh gitu, ya. Ya, jadi tetap saya tidur jam 9, sibuk apapun jam 9 tidur, bangunnya jam 12, tahajud dulu, belajar sampai subuh sudah, baca-baca, mau ngerti tidak ngerti pokok baca sudah.
kita belajar kayak kenek kita, tahu kenek? Tahu kenek ya? Kernet, masalah tahu kernet? Tahu kernet? Kernet mobil. Ada sarjana kernet? Nah,